Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan bagian yang sifatnya scientific, terkait dengan kasus diplomat Arya Daru Pangayunan. Ada beberapa hal yang aku komunikasikan dengan pihak keluarga mendiang Daru di Yogyakarta yang berkomunikasi lewat sosial mediaku di Instagram, teman-teman. Hal tersebut terkait dengan hasil otopsi yang memang salah satu poin yang membuat curiga masyarakat dan juga keluarga, ini kemungkinan besar ada indikasi keterlibatan orang lain. Misalnya begini ya, uh, betul memar-memar banyak yang ditemukan di tubuhnya Daru. Kami sangat yakin adik saya tidak mengakhiri hidupnya sendiri, Mas. Dan ada hasil periksa toksikologi sampel organ almarhum. Misalnya di otak, ada paracetamol, empedu, ini klorfeniramine. Aku baca versi bahasa Indonesia, aku nggak ngerti baca gimana. Limpa juga sama, ada klorfeniramine. Yang aku cek, klorfeniramine itu adalah CTM, yang biasanya kalau kita minum ya buat alergi dan sebagainya. Jadi kita singkatnya CTM gitu ya. Terus juga yang ada CTM-nya itu selain empedu, limpa, ada juga hati, lambung, terus juga di cairan di tubuhnya Daru yang merah tersebut, ada juga ginjal dan juga urin, ada juga paracetamol ditemukan di situ selain CTM, dan paracetamol juga ditemukan di otak. Hampir di semua organ-organ vitalnya Daru ada CTM dan juga paracetamol. Padahal adik saya tidak punya riwayat alergi. Ibu kandung dan Pita juga bilang tidak punya alergi. Kalau untuk paracetamol kan kita bisa temukan di obat-obatan kayak hampir semua obat penurun panas ya. Semuanya kayaknya memang ada paracetamol, bedanya merek doang gitu kan. Kita tahu lah pusing itu kan mungkin make sense lah ya. Kita minum Bodrex dan sebagainya itu kan untuk sakit-sakit seperti itu adalah hal yang wajar. Tetapi kalau CTM, ini aku juga pernah sih konsumsi dulu alergi ya, bersin-bersin dan sebagainya. Minum satu biji aja, beberapa menit kemudian tuh aku udah nggak bisa gerak lagi. Maksudnya capek, lemes, tidur, seharian begitu. Dan kalau ini ditemukan sampai di bagian-bagian yang vital, nanti aku coba ngobrol ya dengan beberapa dokter otopsi ya. Apakah sampai ditemukan di bagian yang begitu vital dalam jumlah cuma satu biji atau dua biji atau banyak biji gitu loh. Nah, dugaanku sih kalau ditemukannya sebegini banyak, kemungkinan besar dalam jumlah yang besar, teman-teman. Kalau paracetamol oke lah, kita tahu efeknya seperti apa. Relatively, orang bisa paham lah dengan ini. Tapi kalau untuk yang CTM gitu, efeknya kan sangat luar biasa. Apalagi CTM ini kalau aku baca ya, salah satu poinnya itu dia kalau dicampur dengan obat-obatan tertentu, itu efeknya akan jauh lebih dahsyat. Tapi kita baca dulu ya. Klorfeniramine atau CTM adalah obat untuk meredakan gejala alergi yang bisa dipicu oleh makanan, obat-obatan, gigitan serangga, atau paparan debu, bulu binatang, maupun serbuk sari. CTM juga digunakan untuk meringankan gejala batuk, pilek, atau common cold. Oke, hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa ini ada beberapa peringatannya. Oke, peringatannya terlalu panjang, tapi yang dosisnya, nah ini dia dosisnya kan juga, oke, interaksi CTM dengan obat lain. Interaksi obat yang dapat timbul jika CTM digunakan dengan obat lain adalah peningkatan terjadinya resiko yang fatal, efek samping dengan obat-obatan MAOI. Aku nggak tahu nih apa. Peningkatan kadar phenytoin di dalam darah sehingga meningkatkan risiko terjadinya overdosis phenytoin. Oke. Peningkatan efek kantuk dan risiko terjadinya efek samping yang berbahaya jika digunakan dengan obat anti nyeri golongan opioid, obat tidur, obat penenang, atau obat antipsikotik. Efek samping dan bahaya CTM. Ngantuk, pusing, sakit perut, sakit mah, penglihatan buram, gelisah, tidak bisa diam, sembelit, konstipasi, mulut, hidung, dan tenggorokan kering. Nah, eh, kalau dikonsumsi cuma satu aja bisa ngebuat orang itu nggak bisa berdaya, apa kabar jika yang dikonsumsi itu lebih dari satu pil? Banyak begitu. Jadi, ini yang ngebuat keluarga aku tangkap di sini curiga gitu ya. Curiganya adalah jarang banget, boleh dibilang,
mendiang ini nggak ada alergi apapun, tapi kok minumnya CTM gitu. Apakah dia minum karena keinginannya sendiri, atau karena untuk orang lain gitu? Karena orang lain gitu. Ah, Kemudian dari pihak keluarga juga bilang bahwa saya minta dikawal terus, kami minta dikawal terus kasus ini, Mas. Saya sangat mengapresiasi netizen jeli dan detail untuk melihat. Sementara baru itu, Mas, kalau ada tambahan lainnya nanti saya infokan ke Mas Anjas. Jadi aku paham sih dari pihak keluarga juga pasti menyampaikan data-data tidak seutuhnya ke aku, teman-teman. Aku hargai itu dengan berbagai macam pertimbangannya. Pasti ada hal-hal lainnya yang masih dirahasiakan sekarang. Cuman, kalau kita hubungkan dengan data otopsi juga terkait dengan waktu kepergian mendiang, itu kan dokter otopsinya bilang bahwa waktu kepergian mendiang itu adalah 2 sampai 8 jam sebelum sekitar jam 2 siang. Karena jam 2 siang itu adalah momentum pada saat dilakukan pemeriksaan bagian luar dan juga dalam oleh dokter otopsi setempat. Kalau jam 2 siang dikurangin jam 8, karena kalau 2 jam kan nggak mungkin ya. 2 siang dikurangi 2 jam, jam 12 siang dong artinya meninggalnya Daru. Kan nggak masuk akal, karena ditemukan itu sekitar setengah 8 pagi. Kalau 8 jam artinya ya sekitar jam 6, mungkin menjelang jam 6 pagi, Daru itu adalah berpulang. Kalau ini adalah faktanya betul gitu ya, berarti kita bisa pahami pihak Pita ini, istrinya, kalau orang Jawa bilang tuh geton gitu ya. Coba kan dikonfirmasi tadi itu ya di video sebelumnya kita bahas. Ternyata Pita mengakui menelpon Polsek Menteng itu sekitar jam 12-an malam, tapi nggak diangkat menurut versi dia. Kalau seandainya dia berhasil meminta bantuan kepolisian setempat, apakah nomornya salah mungkin aku nggak tahu, atau mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan kenapa Polsek Menteng tidak mengangkatnya, aku juga tidak tahu ya teman-teman. Kalau seandainya berhasil gitu ya, bukankah ini bisa menyelamatkan suaminya? Jadi ngerasa getun gitu. Mungkin di sisi Pita dia ngerasa bersalah juga. Itu yang pertama. Di sisi kedua berikutnya kan Pita itu juga setengah 11 nelpon Siswanto ya, penjaga kos-kosan, tapi tidak diangkat karena nomornya ganti. Tapi kan di setengah 1 pagi, artinya setelah menelpon dari kantor polisi Menteng tersebut, tapi tidak diangkat, dia menghubungi adalah Siswantonya. Cuma kan Siswanto juga mengatakan hal yang kesannya tidak mau melakukan pendobrakan karena masih pagi dini hari, dipikirnya lagi tidur. Ya nggak salah juga, orang logika berpikir pada umumnya jam dini hari itu orang lagi tidur. Makanya kan Siswanto menawarkan besok aja ya setengah 8 pagi, kalau pagi-pagi nggak bangun juga, baru nanti saya telepon pemilik kosnya untuk dilakukan pendobrakan. Walaupun Pita kan juga sempat memaksa, tolong sekarang aja, nanti saya siap mengganti terjadinya kerusakan yang ada di pintu dan juga jendela tersebut. Nah, jadi semuanya masih punya alibinya masing-masing, Siswanto juga nggak salah, make sense banget jam segitu. Cuman ada beberapa puzzle sepertinya yang masih nggak make sense. Dan tidak make sense-nya ini karena ada rangkaian peristiwa yang sepertinya terputus. Terputus ini apakah sengaja disembunyikan demi menutupi misalnya hal pribadi mendiang, atau ditutupi karena hal-hal lainnya. Ya, secara pribadi kalau di jam 6 pagi tersebut dugaannya adalah waktu kepergiannya mendiang Daru, wah itu jam pukul 23.23 di CCTV terakhir kan Daru kelihatan tiba di kos, mungkin jam 12 sudah tidur, berarti minum CTM-nya kapan ini? Karena itu sudah berada di dalam kamar dan tidak ada CCTV-nya. Itu yang menjadi teka-teki sampai sekarang. Teka-teki lainnya juga terkait dengan siapa yang menyuruh menggeser CCTV di depan kamarnya Daru. Kalau dari keterangannya Siswanto, yang awal kan dia keceplosan tuh di media bilang, yang minta itu adalah istrinya katanya. Kemudian diralat. Oke, untuk informasi tersebut saya belum bisa konfirmasi, nanti dicek aja ke penyidik katanya. Tapi dari beberapa sumber bilang bahwa Pita tidak pernah meminta untuk merubah CCTV-nya gitu loh. Apakah itu inisiatif dari penjaga kosnya? Bahwa yaudahlah sebelum saya melakukan pendobrakan gitu ya,
Coba CCTV-nya di-adjust dulu, disesuaikan agar saya tidak mau disalahkan nanti kalau terjadi apa-apa misalnya ternyata di dalam kamar tidak ada siapapun atau mohon maaf ada orang lain di sana berdua sama Daru, nanti malah saya dituntut gara-gara mengganggu privasinya. Mungkin dia cari aman di situ. Ya masuk akal juga. Kenapa dari Siswanto juga melakukan hal tersebut? Ini kan dia tinggalnya di Jakarta loh. Maksudnya aksesnya juga ngerti lah dengan hal-hal seperti itu. Kalau ada pendobrakan-pendobrakan seperti itu dia nggak mau disalahkan. Ya, jadi yang bisa ngebantah semua ini benar atau salah bisa menjadi petunjuk sampai saat ini hanya dari istrinya Daru, Pita sendiri. Kita paham lagi berduka saat ini, cuman kalau dibiarkan begitu lama, kalau di kasus yang berhubungan dengan kriminal, waktu krusialnya itu adalah 48 jam setelah kejadian untuk mengumpulkan barang bukti, alat bukti. Kalau sudah lebih dari itu biasanya data-datanya udah nggak valid lah, kurang lah tingkat kredibilitasnya. Jadi ada beberapa sumber yang bilang ke aku hari ini di live-ku di YouTube ya, bahwa Mas Anjas, kami dengar pihak keluarga Daru di Yogyakarta ini sudah menunjuk pengacara dan dalam minggu depan katanya akan segera melakukan press conference kepada media. Ya, siapapun pengacara yang akan ditunjuk, aku rasa memang ini membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Ada banyak temuan-temuan otopsi juga menurut aku itu masih membuka peluang adanya unsur pidana sih. Karena kan ada indikasi yang dikatakan kayak kekerasan benda tumpul dan tidak tahu penyebabnya apa di situ. Sementara itu yang bisa aku update teman-teman terkait dengan kasus ini. Kalau ada informasi terbaru yang mau kalian sampaikan, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar video ini atau bisa kirim pesan ke Facebook pageku di Anjas Asmara ataupun juga di Instagramku Anjas Asmara. Semuanya aku baca, tapi tidak aku balas satu persatu, karena pasti banyak banget yang ngirim. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga subscribe channel YouTube ini. Bye.